Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini masih membahas tentang materi bahasa Indonesia. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan tentang KTI, yaitu karya tulis ilmiah, yang telah dijelaskan oleh kelompok 4. Langsung aja kita ke video intinya. Nah baik, langsung aja kita ke pengertian KTI. Jadi KTI itu adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, di dalam KTI itu pasti ada yang namanya data-data fakta, dan pasti juga ada solusinya gitu. Dan kemudian untuk penyusunannya, KTI itu harus disusun dengan sistematis, logis, dan pastinya memenuhi ilmu pengetahuan gitu. Kemudian permasalahan-permasalahan yang diangkat itu pasti bersifat objektif dan juga faktual atau fakta. Nah, untuk kata-katanya itu biasanya kata-kata yang digunakan itu tidak boleh ambigu atau tidak boleh bermakna ganda. Jadi dia harus bermakna tunggal gitu. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri penulisan KTI. Nah, ciri-ciri penulisan KTI yaitu yang pertama ada logis, sistematis, kemudian objektif dan teruji, tuntas dan umum, baku dan bebas plagiarisme, kemudian reproduktif, kemudian tidak emotif, kemudian tidak ambigu, menggunakan kaidah keilmuan, dan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, yang selanjutnya itu ada struktur KTI. Nah, struktur KTI itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada halaman judul. Nah, dalam halaman judul ini itu harus ditulis dengan berdasarkan topik yang diangkat gitu. Jadi topik apa yang diangkat itu yang menjadikan nama dari karya tulis tersebut gitu. Nah, kemudian halaman judul ini itu harus ditulis dengan jelas dan pastinya harus menarik perhatian pembaca gitu. Nah, kemudian yang kedua ada abstrak. Nah, abstrak ini itu adalah suatu ringkasan dari seluruh isi karya tulis gitu. Jadi di dalam abstrak ini itu biasanya ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, kemudian ada sumber data, kemudian ada pembahasan secara singkatnya, dan kemudian biasanya di bagian bawahnya itu ada suatu kata kunci gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini biasanya berisi seperti latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada perumusan masalah, kemudian ada pembatasan masalah, kemudian ada tujuan pembahasan, kemudian ada kemaknawian tulisan, seperti itu di dalam pendahuluan. Nah, kemudian yang keempat itu ada kerangka teoritis. Nah, di dalam kerangka teoritis ini itu berisi penjelasan tentang hasil kajian-kajian terhadap teori yang diangkat, dan kemudian biasanya ada hasil penelitian yang sudah ada juga terdapat di dalam kerangka teoritis gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada metode penelitian. Nah, namanya metode itu prosedur ya, itu pasti berisi langkah-langkah gitu. Jadi langkah-langkah dalam melakukan penelitian gitu atau dalam melakukan kajian gitu. Nah, metode penelitian ini biasanya menggunakan ada dua metode ya. Itu ada metode kualitatif dan juga ada metode kuantitatif gitu. Nah, kemudian yang keenam itu ada pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini itu berisi jadi hasil kajian-kajian yang ada di dalam kerangka teoritis tadi itu akan dibahas lebih detail, lebih maksimal, semaksimalnya mungkin di dalam pembahasan ini gitu. Jadi pembahasan ini itu pembahasannya itu disertai dengan objektif, dengan objek-objek yang ada, dengan data-data yang ada tadi yang setelah dikaji oleh di dalam kerangka teoritis tadi itu dibahas dengan detail di pembahasan ini gitu. Nah, selanjutnya yang ketujuh itu ada kesimpulan dan saran. Nah, dalam kesimpulan itu berisi pemaknaan dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan yang ditulis secara singkat, padat, dan juga jelas gitu.
Nah, kemudian untuk saran itu biasanya sebuah anjuran dari penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas gitu. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada daftar pusaka. Nah, dalam daftar pusaka ini itu berisi sumber-sumber yang telah kita ambil teorinya gitu, atau yang kita jadikan sebagai referensi gitu. Nah, jadi dalam penulisan itu biasanya kita kan mengambil teori dari berbagai referensi gitu ya, misalnya nih website atau laman di internet gitu. Nah, itu sumber-sumber itu yang kita taruh gitu di bagian daftar pusaka ini gitu. Nah, jadi daftar pusaka ini itu harus ada ya. Jika tidak, itu pasti akan dianggap plagiat karya tulis kita gitu. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis KTI. Ada banyak sih ya jenis-jenis KTI itu, seperti ada artikel, ada makalah, kemudian ada skripsi, kemudian ada disertasi, kemudian ada tesis, kemudian ada work paper, kemudian ada paper gitu, dan lain sebagainya gitu. Baik teman-teman, usai sudah penjelasan dari materi KTI dari saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Kemudian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye bye teman-teman, see you in the next video.